Ada benar-benar perbaikan kedisiplinan dalam formasinya dan cara bermainnya, karena kan tim yang akan dihadapin semua kelas dunia. 경기 뛰는 선수는 헬스장에서 지임하면서 가볍게 회복 훈련하고 어제 경기 출전하지 않은 선수들은 짧은 시간 안에 어제 경기 뛴 선수들과 조금 체력이나 이런 것을 맞추고요. Main kayak breathweight yang levelnya kabupaten itu dibuang. Nah, dalam pertandingan menghadapi Korea Utara memang di awal-awal kelihatan oke, tapi setelah itu kita bermain seakan-akan tanpa arah ya, pemain banyak salah passing ya, kalah dalam perebutan bola. Nah, Indra Syafri itu memainkan dengan ada 5 pemain agak bertahan ya. Jadi kalau bisa melihat tidak ada perubahan sama sekali. Ada pergantian-pergantian ini. Penguasaan bola dari semua aspek ini milik bagi Korea Utara, dan memang kita wajar yang masih bagus kita bisa kalah dengan 1 gol. Mestinya kan ini lebih dari 1 gol karena Korea Utara memiliki beberapa juga peluang. Nah, kita tidak bisa mencetak gol. Jadi setelah kita menang melawan Kyrgyzstan dengan 2 gol, 2 pertandingan ke sini kita tidak mampu mencetak gol. Target untuk mendapatkan 3 poin ini harus bisa terrealisasikan dengan permainan yang rapi di atas lapangan. Terus bagaimana caranya bermain secara rapi? Ya, saya tidak pernah mengatakan permainan indah, karena permainan indah itu belum tentu membawa hasil akhir yang positif, tapi harus bermain rapi. Cara bermain rapi itu seperti apa? Mengandalkan taktik. Jadi seperti yang saya jelaskan di konten review untuk pertandingan antara Indonesia versus Chinese Taipei, bahwa Indonesia kalah bukan karena materi pemainnya tidak bagus. Materi pemain kita tuh bagus, jauh lebih bagus daripada materi pemain Chinese Taipei. Bahkan para pemain Chinese Taipei itu kan adalah mahasiswa. Kita punya pemain-pemain yang profesional, cuma memang permainannya tidak rapi karena taktiknya nggak jalan. Dari sisi counter attack itu tidak ada dimanfaatkan overall lah ya teman-teman, yang bersih, yang cantik gitu didapat oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Cenderung cuma 2 hal kebanyakan dilakukan. Pertama dari build up. Build up pun oper kiri, oper kanan, nggak ada akselerasi ataupun tusukan untuk bisa memecahkan blok yang dibangun oleh Korea Utara. Dan di babak kedua, akhir-akhir babak kedua terlihat meski Indonesia potensi besar untuk lolos teman-teman, aliran bola semakin lambat. Passing-passing di daerah aman aja. Passing-passing progresif ke depan, passing-passing beresiko itu nggak kental banget dimiliki oleh Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri kalah dari Korea Utara Korut dengan skor tipis 0-1 dalam laga terakhir babak grup Asian Games 2023 pada Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Beruntungnya, walaupun kalah lawan Korut, Timnas Indonesia masih bisa lolos fase grup setelah menjadi peringkat ketiga terbaik dari grup F. Hasil akhir klasemen menunjukkan Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga, sementara Korut bertengger di puncak dan Kyrgyzstan di urutan kedua. Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Asian Games 2023 bersama China, India, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Hong Kong, Jepang, Palestina, Myanmar, Qatar, Korea Selatan, Bahrain, Thailand, Korea Utara, dan Kyrgyzstan. Lolos sebagai peringkat ketiga terbaik dan mengalami kekalahan lawan Korut tentu menjadi tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan oleh Indra Syafri sebagai juru taktik Timnas Indonesia U24. Harus segera dilakukan evaluasi terkait taktik yang ia gunakan agar tidak mengulangi kekalahan di babak berikutnya sehingga Timnas Indonesia mampu meraih medali emas dalam ajang Asian Games 2023. Saat pertandingan melawan Korut, ternyata Indra Syafri menggunakan taktik langka yang jarang ia gunakan selama menjadi pelatih. Hal ini diungkapkan oleh seorang pengamat sepak bola, Tommy Deski, yang juga merupakan YouTuber yang kerap membagikan video ulasan taktik permainan si kulit bundar. Seperti dilansir tefonenews.com dari kanal YouTube Tommy Deski, berikut ulasan tentang taktik langka yang dipakasi Indra Syafri kemarin. Tommy Deski sendiri mengaku kaget dengan formasi dan taktik yang digunakan Indra Syafri karena sangat jarang dipakainya. Aku cukup kaget apa yang ditampilkan Indra Syafri dari susunan formasi Timnas Indonesia, ungkap Tommy Deski. Menurut pengamatan Tommy Deski, selama ini Indra Syafri ketika menjadi pelatih selalu menggunakan pola formasi 1-4-3-3, alias menggunakan 4 back sebagai jantung pertahanan.
Kita tahu sejak bersama timnas atau Coach Indra Syafri pernah menjadi pelatih klub Liga Indonesia, beliau sangat gemar menggunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas, ujar Tommy Deski. Akan tetapi yang membuat Tommy Deski terkejut adalah secara tiba-tiba Indra Syafri menggunakan pola 1-3-5-2, alias 3 bek dikerahkan untuk menjaga pertahanan timnas Indonesia. Saat Indonesia menghadapi Korut di Asian Games ini, beliau menggunakan pendekatan 3 bek, 1-3-5-2, kata Tommy Deski. Bek kiri ada Dewangga, bek tengah Rizky Ridho, bek kanannya ada Andi Setio, lanjutnya. Melihat formasi tersebut, sekilas bisa terlihat maksud Indra Syafri adalah untuk membangun kekuatan yang lebih berfokus pada penyerangan melalui sektor tengah. Sayangnya dari sisi penyerangan berhasil dimentahkan oleh pertahanan Korea Utara yang sangat disiplin. Tidak ada kesalahan fatal yang dilakukan pemain bertahan Korut sehingga timnas Indonesia kesulitan untuk merangsek masuk, apalagi untuk mencetak gol. Pemain sayap Korea Utara selalu berupaya mengikat pemain kiri timnas Indonesia. Siasat yang coba dimainkan oleh Korea Utara bisa dieliminasi oleh pemain Indonesia. Good idea, aku rasa apa yang dilakukan Coach Indra Syafri, ujar Tommy Deski. Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Asian Games 2022 cabang olahraga cabur sepak bola lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Meski begitu, skuad tim nasional Timnas Indonesia U24 menerima hujatan karena buruknya penampilan mereka di Asian Games 2022. Dari 3 kali bermain di penyisihan grup F, skuad Garuda Muda hanya mampu meraih 1 kali menang. 2 kali lainnya mengalami kekalahan. Rizky Ridho dan kawan-kawan, DKK, menang di partai perdana melawan Kirgistan dengan skor 2-0. Setelah itu, Syahrian Abimanyu DKK kalah melawan Taiwan dan Korea Utara dengan skor masing-masing 0-1. Lolosnya Indonesia ke babak 16 karena faktor keberuntungan membuat publik kecewa. Mereka pun melontarkan banyak kritik, bahkan hujatan lewat media sosial Instagram maupun X, sebelumnya Twitter, di akun milik PSSI. Tak sedikit yang bahkan menyebut Indra Syafri minim taktik hingga akhirnya buntu saat menghadapi Korea Utara meski terus melakukan serangan. Setelah pertandingan, Indra Syafri pun mengaku tak ingin menyalahkan situasi ini. Menurutnya, tim pelatih dan para pemain sudah berusaha keras agar bisa memberikan yang terbaik. Saya paling tidak suka menyalahkan keadaan, ujar Indra Syafri kepada awak media sesuai pertandingan melawan Korea Utara, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Ada 20 pemain dan saya sebagai pelatih sudah berusaha menyiapkan cara bermain yang terbaik untuk menghadapi lawan, ucapnya. Indra Syafri pun tak ingin anak asuhnya terbelenggu dengan hasil buruk tersebut. Untuk itu, dia berjanji, tim Merah Putih bakal memberikan penampilan terbaiknya di babak 16 besar Asian Games 2022. Pelatih asal Sumatera Barat itu menjanjikan akan memperbaiki kekurangan di tubuh timnas Indonesia U24. Jadi, saya pikir, kami akan perbaiki ke depan kalau memang ada kesempatan maju ke babak berikutnya, kata Indra Syafri. Indra bahkan menyebutkan tengah mempertimbangkan memanggil pemain yang belum bergabung, yakni Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Tentu, saya akan berdiskusi ke tim pelatih, apakah saya akan panggil 2 slot pemain tersisa untuk hadir. Tetapi, saya tidak mau kecilkan hati pemain yang sudah berjuang di ajang ini, tuturnya.